Oke, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam para narasumber. Eh, di webinar kali ini, saya selaku MC bernama Felix Darmawan akan mengusung tema pentingnya membayar pajak tepat waktu. Jadi di webinar kali ini, kita kedatangan narasumber yang merupakan salah satu alumni universitas ternama di Jakarta Selatan, yaitu Kak John Leonardo. Halo Kak John. Halo Felix, malam. Sebelumnya, gimana nih kabarnya Kak John? Iya, kabarnya baik-baik aja. Gimana Felix kabarnya? Tentunya baik-baik saja. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi sebelum kita mengenal pajak lebih dalam, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih itu pajak, Kak John? Jadi pajak itu adalah suatu kewajiban yang harus kita bayar kepada pemerintah. Itu adalah sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara. Jadi kita wajib membayar pajak, khususnya untuk usia 17 tahun ke atas, dan yang biasanya membayar pajak itu yang sudah memiliki penghasilan seperti itu. Jadi dalam pajak itu ada namanya NPWP. Itu adalah seperti SIM, seperti KTP. Nah, itu ada identitas pajak kita seperti itu. Nah, kita ini kalau udah memiliki NPWP itu kita disebutnya adalah wajib pajak seperti itu, Felix. Jadi secara otomatis orang yang wajib pajak itu harus di atas 17 tahun dan wajib mempunyai penghasilan yang di atas rata-rata orang tidak kena pajak ya, Kak John? Iya, betul, Felix. Seperti itu. Terus selain wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak apa lagi sih Kak John? Kalau kita tahu kan cuman paling orang pajak taunya NPWP doang. NPWP itu kegunaannya itu buat apa aja sih? Oke, tunggu sebentar ya. Ada gangguan. Oke. Oke, mohon maaf Felix, tadi sepertinya koneksi saya agak terputus. Bisa diulangi pertanyaannya? Jadi selain kita kan kenalnya kalau orang awam pasti kenalnya cuma wajib pajak paling buat orang pribadi doang. Selain wajib pajak orang pribadi, apalagi sih pengelompokan pajak itu? Jadi di dalam pajak itu banyak jenisnya ya. Ada yang karyawan yang bekerja dalam perusahaan, ada yang orang pribadi yang memiliki usaha, ada juga yang badan usaha atau perusahaan seperti PT atau CV. Nah, dalam pengelompokan ini jenis-jenisnya berbeda-beda seperti itu. Untuk kita mempelajarinya, untuk orang yang masih awam, kita bisa pelajari di websitenya pajak.go.id. Di situ tertulis jelas jenis-jenis pajak apa aja sih. Biasanya sih yang paling umum itu ada PPH, nah itu pajak penghasilan, ada PBB, pajak bangunan, itu biasa yang buat buat rumah seperti itu dan sebagainya. Nah, di dalam ini pajak ini ada pasal-pasalnya seperti itu. Ada pasal 21, pasal 22, 23, 26, 17. Jadi itu baik banget lah untuk perinciannya. Dan itu bisa dilihat di websitenya pajak.go.id seperti itu, Felix. Berarti untuk sekarang ini sangat mudah sekali untuk mempelajari
macam-macam wajib pajak orang pribadi, syaratnya apa aja untuk membuat NPWP, dan untuk badan usaha pun bisa dicek di pajak.go.id juga ya, syarat-syaratnya apa ya Kak Jon? Betul, seperti itu Felix. Nah, untuk kita yang belum memiliki NPWP jangan khawatir karena hal itu tidak akan membuat kita ilegal gitu, maksudnya terancam seperti itu. Karena kalau misalnya kita nih udah 17 tahun ke atas, kita masih mahasiswa. Nah, kan kebanyakan mahasiswa kan belum memiliki penghasilan atau penghasilannya belum banyak kan gitu. Nah, itu biasa tidak akan dikenakan pajak karena ada namanya pendapatan tidak kena pajak. Nah, untuk orang pribadi itu biasa per bulannya itu 4 juta, maksudnya untuk 1 tahun itu 4.500.000 untuk PTKP-nya seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa yang belum memiliki NPWP, daftarkan saja NPWP di kantor pajak. Biasanya namanya kantor pajak Pratama, KPP singkatannya seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman nggak apa-apa mendaftarkan NPWP karena itu nanti akan berguna buat kalian ke depannya. Itu akan banyak manfaatnya kok. Untuk misalnya kita untuk mencicil rumah itu harus ada NPWP, atau kita ingin membangun sebuah perusahaan, membangun usaha bisnis, badan usaha seperti itu juga harus ada NPWP-nya seperti itu. Untuk untuk orang pribadi seperti kita yang bekerja di dalam suatu perusahaan, biasanya perusahaan itu juga udah mendaftarkan. Jadi di dalam perusahaan ada orang pajak. Nah, orang tersebut biasanya mendaftarkan seluruh karyawan dalam perusahaan itu untuk mendaftarkan NPWP dan pajaknya seperti itu. Jadi jika kita sudah bekerja, jadi kita tidak usah rumit-rumit untuk membayar pajak ke kantor pajaknya, kita bisa dilaporkan secara langsung oleh perusahaan kita tempat bekerja ya. Betul, betul. Kalau untuk karyawannya memang seperti itu, cukup mudah. Untuk kita sendiri, ya kita tidak usah takut karena di website pajak.go.id di situ sudah dijelaskan bagaimana cara kita menghitung pajak kita, bagaimana cara kita melaporkan untuk SPT. Nah, setiap tahun itu sebenarnya kita harus melaporkan pajak. Nah, di dalam SPT itu nanti biasanya dilaporkan penghasilan kita dan aset-aset kita apa aja seperti itu. Tapi untuk kita yang belum berpenghasilan ya tidak perlu juga nggak apa-apa seperti itu. Tapi kan kalau kita tahu ya, kita sering lihat slogannya bayarlah pajak tepat waktu. Itu maksudnya gimana ya Kak Jona? Maksudnya bayarlah pajak tepat waktu, apakah bisa dikenakan sanksi atau pelanggaran jika membayar pajak telat atau gimana gitu? Iya, jadi dalam pajak itu emang biasanya dibayarkannya itu rutin ya, sebulan sekali, dan untuk melaporkannya itu 1 tahun sekali. Bagaimana misalnya jika kita belum ngerti nih, kita telat nih, udah berapa tahun nggak bayar-bayar gitu pajaknya. Nah, biasanya itu pemerintah menyediakan program tax amnesty, jadi pengampunan pajak. Nah, di situ yang dulu-dulu pajak yang kita misal tidak laporkan itu, nah itu di semuanya dibersihkan lah gitu, dibersihkan. Lalu ada biaya tersendiri, perhitungannya tersendiri, berapa persen untuk orang pribadi, untuk badan usaha, untuk karyawan. Pokoknya di situ nanti ada di penjelasannya di website pajak.go.id. Dan kebetulan tahun depan, tahun 2022 itu ada program tax amnesty kembali untuk orang-orang yang belum bikin NPWP dari dulu, udah punya badan usaha, udah bekerja, dan belum mendaftarkan pajaknya seperti itu, Felix. Jadinya kesimpulannya kalau saya bisa tarik dari Kajon itu, jangan takut untuk membuat NPWP jika kalian sudah memiliki penghasilan di atas rata-rata, karena uh, kita sebagai warga Indonesia pun memiliki kontribusi juga apabila kita membayar pajak tepat waktu ya Kak Jo. Contohnya untuk
pembangunan Indonesia pun kita juga ikut berkontribusi kan ketika kita membayar pajak tepat waktu ya Kak Jun. Iya, betul. Jadi pajak itu fungsinya banyak ya. Selain untuk kita sebagai bentuk kontribusi kita pada negara, pajak itu juga kembali lagi ke kita. Jadi pajak itu dari kita untuk kita. Nah, biasanya pajak itu buat APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan negara itu juga diambilnya dari pajak. Terus juga untuk pendidikan, untuk bantuan sosial, terus juga untuk pembangunan jalan, infrastruktur. Nah, itu semuanya tuh banyak diambil dari pajak seperti itu. Jadi jangan takut untuk membayar pajak ya. Pada intinya slogannya itu ya Kak Jun ya Kak. Jangan takut untuk membayar pajak karena bayarlah pajak tepat waktu untuk bisa kalian memberikan kontribusi besar kepada negara gitu ya Kak Jun ya. Iya, betul, Felix. Oke. Hmm, saya rasa sudah cukup ya penjelasan Kak Jon, sangat menarik sekali ya Kak Jon ya. Sebelumnya saya terima kasih untuk penjelasan Kak Jon. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, eh, boleh dibuka kameranya dan dibuka mic-nya. Aku mau bertanya, Atau di aku mau bertanya ya, Kak, boleh nggak? ya atas nama siapa? Atas nama Filiapus Kak. Kak Felix, Oh, ini sih aku mau tanya Kak, gimana sih caranya menyetor pajak yang terutang Kak? oke. Ditampung dulu ya mungkin. Satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya, bisa biar kalau misalkan memang tidak bisa di on kameranya bisa di kolom chat saja. Baik, Kak Felix, aku mau tanya, di manakah lokasi untuk pengambilan SPT tahunan? Oh ya, nama Oke. saya Anastasia Wijaya. Oke, makasih Anas, makasih Filipus. Jadi pertanyaannya yang pertama itu bagaimana cara menyetor pajak yang berutang, yang kedua itu di manakah lokasi uh, pajak tahunan ya untuk mengambil SPT tahunan. Ya. Baik Kak John, bisa bisa dibantu dijawab. Oke, jadi eh, kita kita menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, dari yang pertama Filepus tadi, Kak Filepus ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara menyetor pajak yang terutang. Nah, jadi cara menyetor itu ada lokasinya. Jadi lokasinya itu adalah kita bisa membayarnya melalui bank tempat pembayaran pajak atau kantor pos. Nah, jadi setelah pajaknya kita hitung, nah baru kita setorkan ke bank itu yang menerima pembayaran pajak atau kantor pos. Dan untuk sarananya, pajak yang terutang itu disetorkan ke kas negara menggunakan formulir SSP, surat setoran pajak, dengan mata anggaran penerimaan 411125 dan kode jenis setoran KJS 200. Nah, jadi di SSP ini kita isi apa aja sih surat setoran ini formulirnya. Nah, kita isi identitas kita, identitas sebagai wajib pajak, lalu kode jenis yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu 200, terus setoran pajaknya berapa sama uraian pembayaran, masa atau bulan, dan tahun pajaknya untuk kita melaporkan jumlah pajak, serta jangan lupa untuk tanda tangan kita sebagai wajib pajak yang menyetor. Seperti itu, Felix, untuk jawaban dari saudara kita Filipus.
Halo Felix, suaranya nggak ada. Oh ya, maaf saya mute. Untuk Filipus mungkin belum jawab. Kita bisa langsung jawab pertanyaan yang kedua, Kak Jon. Oke, jadi tadi pertanyaan kedua, di manakah lokasi untuk mengambil SPT tahunan? Nah, jadi lokasinya itu kita bisa temukan di beberapa tempat. Yang pertama adalah di kantor pelayanan pajak terdekat yang tadi saya sempat sebutkan, yaitu KPP. Untuk teman-teman yang tidak mengetahui tempatnya bisa mengecek melalui Google Maps. Nah, di situ ada nanti teman-teman tinggal tulis kantor eh, pertama pajak gitu, KPP. Oh, sorry, Lalu yang Kak Jon, kedua, boleh saya potong sebentar, Kak Jon? ya, Mungkin kalau misalkan kita membuat NPWP-nya di kantor pajak, contohnya di Tangerang Timur, kita harus datang ke KPP Tangerang Timur ya, Kak Jon ya? iya seperti itu. Jadi eh, usahakan cari kantor pajak yang terdekat dengan tempat tinggal kita karena biar ngurusnya lebih mudah. Nah, nanti di sana juga ada orang yang membantu pastinya untuk petugas-petugasnya di sana. Oke, saya lanjut ya, Felix. Oke, makasih ya, Kak Jon. Oke, yang kedua kita bisa melalui pojok pajak atau mobil pajak keliling yang bisa kita temui di tempat keramaian. Biasanya ada dari pihak pajaknya di pihak KPP di cabang mana, mereka berkeliling gitu. Mereka menyediakan stand dalam mobil seperti itu di jalan-jalan tertentu. Kita bisa temukan biasanya. Lalu yang ketiga, untuk kita yang tidak bisa keluar rumah, kita bisa browsing melalui pajak.go.id. Di situ sudah tertera ya. Jadi kita yang penting kita jangan lupa untuk identitas kita, NPWP kita, nomor itu untuk diinput di website-nya biar kita bisa mencarinya. Oke, maaf tadi ada gangguan, Kak Jon. Ya, Sudah cukup jelas jawabannya, Kak Anas dengan Kak Philip, Saudara Filipus. Sudah cukup jelas, Kak Fel. Sudah jelas. Saudara Anas sudah jelas. Ya. udah Kalau begitu, langsung saja kita di bagian akhir. Apakah ada pesan-pesan untuk warga-warga atau mahasiswa-mahasiswi yang masih belum mempunyai NPWP padahal penghasilannya di atas rata-rata, Kak Jon? Ya, jadi sebagai penutup, sebelumnya saya terima kasih untuk Felix untuk telah mengundang saya sebagai narasumber. Saya sangat terhormat bisa diundang sebagai narasumber pada hari ini. Dan pesan untuk teman-teman semua, ayolah mari kita buat NPWP dan kita ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara kita supaya negara kita bisa lebih maju karena pajak itu dari kita untuk kita sendiri juga. Kita yang akan merasakan manfaatnya juga. Seperti itu. Jangan takut jika teman-teman belum punya NPWP, bisa daftarkan di website pajak.go.id atau ke kantor pajak terdekat. Nanti akan ada petugas yang membantu teman-teman semua seperti itu. Jadi itu aja pesan dari saya. Terima kasih, Felix. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, izinkan saya untuk menutup webinar malam hari ini. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Terima kasih untuk narasumber, Kak Jon, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Felix. Selamat malam. Saya izin cabut Malam duluan Kak ya. Jon. Iya.